Tolong tetap ingat seperti yang saya katakan. Tuhan bermurah hatilah kepada hamba. Bermurah hatilah kepada saya. Karena saya tidak bisa tanpa engkau. Saya tidak bisa. Karena Tuhan sudah datang kepada orang Israel. Saudara tahu kenapa mereka menolak Tuhan? Kenapa Tuhan bilang, aku adalah Bapamu? Karena setiap hari dari perjalanan dari Mesir sampai Kanaan, Tuhan memberi mereka makan setiap saat. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berontak pada Tuhan. Tuhan kasih aturan, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka abaikan itu. Dan ketika Tuhan Yesus ada di depan hidung mereka, ketika Tuhan Yesus hidup di hadapan mereka, mereka tidak tahu itu Yesus. Itu yang saya katakan hari Minggu. Seorang muda yang biasa-biasa saja berumur 30 tahun, datang pada Yohanes dan dia bilang, baptiskan saya. Semua orang cuma lihat dia. Yohanes tahu dia anak Allah, anak domba Allah. Karena Roh Kudus mengatakan itu padanya. Saudara tolong ingat kata ini. Roh Kudus menyatakan itu padanya. Saudara, dia datang kepada milik kepunyaannya karena dia yang menjadikan dunia ini, tetapi orang-orang tidak menerimanya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kenapa? Nggak apa-apa. Mau ada Tuhan atau enggak, toh sama aja hidup. Seorang bertanya pada saya, Pak Sony, ada orang berdoa dan ada orang tidak berdoa. Apakah mereka menerima berkat yang sama dari Tuhan? Itu pertanyaan di PA. Ada orang yang berdoa, yang tekun sekali berdoa, tetapi ada orang tidak berdoa. Apakah dia tetap sama dalam hidupnya? Saya jawab sama. Dia akan tetap bernafas. Yang tidak berdoa bernafas, yang berdoa mati-matian bernafas, yang rajin beribadah pada Tuhan dapat berkat, yang datang tidak datang tetap dapat berkat. Saya bilang sama. Lalu dia bilang begini pada saya, mereka bilang, kalau begitu kenapa kita mesti berdoa? Kenapa kita mesti beribadah? Kenapa kita mesti memberi persembahan? Kenapa kita mesti melayani Tuhan? Kenapa? Toh sama saja. Saya bilang terserah Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu tidak mau melakukan yang tadi Bapak bilang, nggak apa-apa. Karena Tuhan tidak rugi. Kalau engkau merasa sama, engkau berdoa, memuji Tuhan, beribadah, merasa sama dengan orang yang tidak melakukan itu, Tuhan tidak tarik kupingmu. Tidak. Kalau itu merasa sama, lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Saya bilang begitu. Lalu mereka bilang, jadi kenapa kita mesti memuji Tuhan? Saya bilang lagi, tidak, Tuhan tidak menyuruh engkau memuji Tuhan. Kenapa kita mesti beribadah? Tidak, Tuhan tidak minta engkau beribadah. Tidak. Tapi ada Pak Sony di Alkitab, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya kalau mau taat, taat. Kalau tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Mereka diam. Ada nggak di GABSD bertanya begitu? Jadi buat apa? Sama aja kok. Melayani tidak, bersekutu sama. Bahkan kalau di Alkitab bilang orang-orang tidak percaya, gemuk-gemuk tubuh mereka. Berkat Tuhan sama hidup. Jadi buat apa? Saya bilang sama. Jadi lalu mereka bilang begini, kok baru kali ini saya dengar Pak Sony bilang begitu. Memang begitu. Sebab kalau saya mau bilang begini, oh beda dong. Kalau banyak berdoa, nanti kalian, Bapak kan dan Ibu akan bilang begini. Tapi saya Pak sudah berdoa, apa Pak yang kurang pada saya? Saya sudah berdoa, saya sudah memberi persembahan, saya sudah begini, tapi kok hidup saya begini-begini juga Pak? Kan nanti bilang begitu kan? Bagaimana? Saudara, ada orang yang tahu Tuhan murah hati. Dan ada orang yang tahu Tuhan murah hati dan orang itu menghormati Tuhan.